Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Saputra, saya dari jurusan Sistem Informasi, proyek B1. Saya di sini akan mempresentasikan dari sistem e-procurement yang telah saya bangun bersama rekan-rekan saya, dan di sini akan saya tampilkan presentasinya. Dan ini dia. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sistem e-procurement di perusahaan ayam geprek Pangeran. Jadi kami ingin mengimplementasikan sebuah sistem baru yang akan diterapkan di dalam perusahaan ayam geprek Pangeran ini. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah gambaran permasalahan umum yang terdapat dalam perusahaan ayam geprek Pangeran ini. Jadi di ayam geprek Pangeran ini proses pengadaan barangnya masih dilakukan secara tradisional atau masih dilakukan secara konvensional. Dan juga mekanisme penyimpanan data masih berupa paper based. Jadi resiko kehilangan data itu sangatlah tinggi. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ataupun kebakaran ataupun yang lain, ketika itu masih berupa paper based, maka terjadinya kehilangan atau kerusakan berkas itu sangatlah tinggi. Makanya kami ingin memberikan sebuah sistem, jadi di mana nanti datanya akan tersimpan di dalam sistem itu sendiri. Jadi walaupun adanya kerusakan ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, setidaknya data tersebut masih tersimpan aman di dalam sistem. Selain itu, karena prosesnya masih dilakukan secara konvensional, pada bagian pembayaran pun masih sering terjadi selisih hasil penjualan. Itulah permasalahan umum yang saya dapatkan di ayam geprek Pangeran ini. Oke, di selanjutnya itu ada permasalahan umum di setiap bagian yang ada. Jadi di sini ada bagian pengadaan, supplier, dan purchasing. Namun saya sendiri itu menghandle bagian supplier, maka saya akan lebih menjelaskan ke bagian supplier. Masalah yang terdapat di bagian supplier itu adalah sangat sulitnya mencari info tendering. Yap, betul. Jadi yang saya gali informasinya di sana karena masih bersifat manual tanpa adanya bantuan sistem. Jadi pencarian tendering itu masih dilakukan secara manual ataupun di sana ada divisi marketing, di mana divisi marketing lah yang mencari info tendering yang seperti ini. Baik mereka terjun langsung ke lapangan maupun mereka mencari melalui website. Kemudian pekerjaan kurang efisien karena proses kerja masih dilakukan secara manual. Itu yang saya mungkin jelaskan sebelumnya, sama, dan juga di sini sering terjadi keterlambatan kedatangan barang karena proses pengiriman barang tidak dapat dipantau secara baik dan benar. Dan ini juga permasalahan yang saya temukan di ayam geprek Pangeran, karena didapati bahwa sering terjadinya keterlambatan barang tiba di bagian pengadaan dari bagian supplier. Jadi ya misalkan bagian pengadaan itu meminta deadline barang harus sampai hari ini. Tapi ternyata bagian supplier juga tidak salah karena mereka sudah mengirimkan barang itu dari 2 hari yang lalu. Dan kejadian ini bisa saya simpulkan bahwa di luar dugaan dari kedua belah pihak karena tidak adanya pantauan saat pengiriman barang. Jadi ketika barang keluar dari supplier itu sudah lepas. Bagian supplier tidak bisa mengetahui pengiriman sudah sampai di mana. Tidak tahu pastinya ya maksudnya. Mungkin untuk tracking biasa itu bisa tapi tidak tahu pastinya. Dan disinilah kami mengusulkan sebuah yang nantinya ada fitur di dalam sistem kami yang namanya itu tracking, di mana bisa memantau dan juga mengetahui barang itu sudah sampai di mana posisinya. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian selanjutnya ini teori yang digunakan dalam sistem ayam geprek Pangeran. Di sini kami memberikan 5 teori. Yang pertama itu ada knowledge. Jadi dalam konsep ini jelaskan bahwa pengetahuan merupakan aspek berharga dalam suatu ekonomi digital. Dan dari tugas yang kami kerjakan itu terdapat proses analisis, dan analisis tersebut bertujuan
untuk, mendapatkan, pengetahuan tentang bagaimana solusi, aplikasi digital yang dapat memudahkan bisnis tersebut. Sehingga, dapat dikatakan bahwa konsep knowledge ini sesuai sesuai, dengan tugas yang kami kerjakan. Di mana, pengetahuan sangatlah penting guna mendapatkan solusi terbaik dalam bisnis geprek pangeran. Kemudian itu ada teori digitizing, dalam konsep tersebut, dijelaskan, suatu proses digitalisasi di mana suatu proses dilakukan secara digital, yap, seperti yang kami terapkan, yang akan kami terapkan di geprek pangeran itu akan dilakukan secara digital. Dalam pengerjaan tugas ini, output-nya adalah aplikasi website, sehingga, proses bisnis yang ada pada ayam geprek pangeran yang tadinya manual atau konvensional, eee, dilakukan dengan, digitalisasi, mulai dari pemesanan barang hingga penjualan produk kepada konsumen. Sehingga, konsep tersebut sesuai dengan tugas yang kami kerjakan, seperti itu. Kemudian ada internet working, kenapa internet working? Karena konsep ini mewakili sistem yang sedang kami kembangkan, di mana dalam sistem ini kami membuat sebuah fitur yang dikhususkan untuk mempermudah menjalin kerjasama dengan pihak luar atau pihak eksternal dengan memanfaatkan teknologi internet. Contoh seperti vendor, ataupun supplier yang nantinya akan, mempermudah proses bisnis dari perusahaan yang kami jadikan sebagai objek lahan penelitian. Kemudian ada innovation, innovation di sini konsep ini termasuk ke dalam konsep sistem ayam geprek pangeran. Karena, aktivitas, di internet adalah bisnis 24 jam bukan 8 jam, seperti layaknya perusahaan-perusahaan di dunia nyata. Oleh karena itu, di sistem ayam geprek pangeran ini, inovasi menjadi hal yang sangat penting dilakukan, mengingat banyaknya pesaing, serupa di sekitar industri yang sama. Jadi, di sistem ayam geprek pangeran ini, kita selalu melakukan research, terhadap kebutuhan pasar konsumen, di mana research ini akan, diaplikasikan ke dalam sistem ayam geprek pangeran, agar membuat perusahaan menjadi lebih baik dari perusahaan di, sektor industri yang serupa, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada convergence. Jadi convergence di sini konsep ini terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergensikan 3 sektor industri, yaitu computing, communication, and content. Di sistem yang geprek pangeran ini, tentu saja menggunakan sistem computing atau komputer di mana pusat syaraf pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha oleh sistem geprek pangeran dilakukan secara online dan komputerisasi. Selanjutnya ada communication, tentu saja di sistem geprek pangeran ini, proses komunikasi menggunakan teknologi sistem informasi yang gampang diakses. Seperti misalnya, lewat sosial media atau by telepon. Dan terakhir adalah konten, di mana konten ini, menjadi suatu hal yang sangat ketat, persaingannya. Di sistem geprek pangeran ini kita, memiliki akun sosial media yang bisa menjadi tempat untuk mempromosikan produk, secara menarik agar bisa menarik minat konsumen. Jadi seperti itu. Dan ini kita akan masuk ke bagian desain Archimate Trilayer. Jadi, dari tiap-tiap divisi di ayam geprek pangeran, di sana ada 3, untuk bagian di ini kami tekankan untuk hanya bagian, yang berkaitan dengan procurement ya, jadi ada pengadaan, supplier, dan purchasing. Itu bagian-bagian yang terdapat di, bagian khususnya untuk procurement di ayam geprek pangeran. Di sini, desain Archimate bagian supplier. Mungkin di sini kurang kelihatan, saya akan menampilkan gambar yang lebih jelasnya dari desain, Trilayer Archimate ini. Baik, di sini sudah saya tampilkan, jadi seperti ini. Di sini ada business layer dan aplikasi layer dan yang terakhir itu ada teknologi layer. Saya akan menjelaskan di bagian business layer terlebih dahulu. Jadi untuk business layer, di mana di business layer ini
Aktornya di sana ada sebuah aktor dan aktor itu adalah, supplier atau bagian yang saya pegang sendiri, di mana, aktor supplier ini memiliki, bisnis service, yaitu bisnis service tendering, dan di dalam bisnis tendering ini memiliki, bisnis proses apa? Yaitu, bisnis proses, tendering itu sendiri. Jadi untuk melakukan tendering terdapat beberapa proses, mungkin, bisnis proses, yang pertama itu adalah, mendaftarkan tender. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebelumnya, sebelum aplikasi atau sistem ini diaplikasikan di dalam, ayam geprek Pangeran, di sana, masih dilakukan secara manual atau konvensional. Sedangkan, untuk sistem ini sudah menggunakan by system. Jadinya nanti ketika supplier hendak, mengikuti tender, mereka tidak perlu repot-repot, hanya tinggal mendaftarkan tender saja. Setelah mendaftarkan tender, bagian supplier tinggal menunggu approval dari bagian pengadaan. Apakah, tender mereka di-ACC atau tidak, mereka menang tender atau tidak. Ketika mereka menang tender, kemudian mereka akan, mendapatkan notifikasi bahwa mereka menang tender dan sekaligus mendapatkan, list kebutuhan dari bagian pengadaan. Setelah itu, bagian supplier harus menyiapkan bahan yang diperlukan atau yang diinginkan oleh bagian pengadaan. Setelah itu, setelah disiapkan, dan dikemas, barang-barang tersebut, maka barang-barang tersebut dikirimkan, ke bagian pengadaan, mengirimkan bahan yang diminta oleh pengadaan. Dan setelah, supplier mengirimkan bahan tersebut, maka ketika bahan tersebut sudah tiba di bagian pengadaan, maka supplier tinggal menunggu pembayaran oleh bagian purchasing yang ada di bagian, pengadaan, seperti itu. Kemudian kita masuk ke aplikasi layar. Aplikasi ini, dapat melakukan proses bisnis tendering, sorry, aplikasi layar, jadi, aplikasi ini dapat melakukan proses bisnis tendering, ya ini, sesuai tanda panahnya, yang di mana nanti akan ditampilkan, berupa tampilan website supplier. Di mana, di dalam aplikasi tendering ini terdapat sistem tendering. Yang, di dalam sistem tendering ini terdapat, beberapa fungsi, di antaranya ada fungsi daftar tender atau ikuti tender yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa untuk mengikuti tender mereka harus mendaftar dulu atau mengikuti tender. Kemudian ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini jadi nanti di dalam sistem tendering, memberikan sebuah form yang khusus untuk mengisi penawaran tender. Jadi nanti ada spesifikasi yang diberikan oleh bagian pengadaan. Spesifikasinya itu misalkan, seperti apa, yang diinginkan oleh bagian pengadaan, kemudian, bagian supplier memberikan sebuah penawaran. Jadi istilahnya mereka berlomba-lomba di bagian penawaran ini. Ketika penawaran mereka bagus, maka, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh bagian pengadaan, maka mereka menang tender, seperti itu. Dan juga ada sistem tracking. Nah, ini juga yang sebelumnya sempat saya singgung bahwa sering terjadinya keterlambatan, tibanya barang di bagian pengadaan karena, untuk, eee, melacak, keberadaan barang saat sudah dikirim oleh bagian supplier itu, tidak detail. Maka di sini kami memberikan sebuah fungsi yaitu, tracking, di mana nantinya, ketika bagian supplier sudah mengirimkan barang, maka barang tersebut dapat dilacak dengan detail posisinya sudah di mana. Jadinya dapat meminimalisir keterlambatan kedatangan barang tersebut di bagian pengadaan. Kemudian, apabila sistem tendering ini dikolaborasikan dengan, 2 sistem yang lainnya seperti bagian sistem pengadaan dan juga sistem purchasing, maka akan menjadi satu kesatuan yaitu sistem e-procurement. Kemudian, sistem tendering ini mengambil dan, mengelola data dari data tendering, seperti itu. Sorry ini sistem e-tendering harusnya. Dan yang terakhir ini adalah kita masuk ke bagian, teknologi layar ya, di mana dalam teknologi layar ini akan dijelaskan, teknologi-teknologi, eee, yang mendasar atau teknologi pendukung yang, mendukung sistem, e-procurement. Jadi untuk dapat mengakses, kita akan mulai dari bawah aja. Jadi untuk dapat mengakses data supplier membutuhkan sebuah device.
Jadi data supplier itu dikelola oleh sebuah device yang ada pada bagiannya masing-masing. Kalau di saya itu bagian supplier. Jadi bagian supplier, kemudian device tersebut harus dapat mengakses internet. Jadi di sini si device ini harus dapat mengakses internet. Dan mengapa sih harus internet? Karena sistem rantai pasok itu sendiri disimpan dalam sebuah web server. Jadi di sini web server. Selain itu, di dalam web server ini terdapat database management system atau DBMS. Selanjutnya, di dalam sistem e-procurement, sorry, di dalam sistem e-procurement terdapat ya betul, sistem manajemen terdapat beberapa sistem. Jadi di dalam sistem e-procurement ini terdapat sistem lagi, di mana sistemnya itu ada sistem pengadaan, sistem supplier, dan sistem purchasing. Seperti yang saya bilang tadi, ketika sistem tendering dikolaborasikan dengan sistem pengadaan dan juga purchasing, maka akan menjadi satu kesatuan, yaitu sistem e-procurement. Kemudian, karena sistem e-procurement ini diakses melalui DBMS, maka sewajarnya sistem e-procurement ini dapat mengakses dapat manajemen data dan juga dapat mengakses data dari database management system. Seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa DBMS ini, database management system ini, dia memiliki fungsi, yaitu fungsinya ini, yaitu memiliki fungsi menyajikan data dan juga memanajemen data. Dan seperti itu. Nah, oke, dan di sini saya akan menjelaskan juga sebuah database dari supplier. Jadi di halaman ini akan saya jelaskan database yang dirancang dalam sistem procurement di ayam geprek Pangeran, khususnya bagian supplier. Jadi DBMS menggunakan MySQL, di mana dalam MySQL sendiri terdapat melakukan penyajian data dan juga memanajemen data. Di dalam MySQL terdapat tabel pemesanan, ada tabel tender, tabel supplier, dan juga tabel invoice. Seperti itu. Untuk lebih detailnya, mungkin tabel tender memuat data tender yang diikuti oleh supplier atau vendor. Tabel invoice sendiri itu berisikan data tagihan kepada pihak pengadaan, dan tabel supplier sendiri itu memuat seperti memuat data dari bagian supplier itu sendiri, di mana seperti nama supplier, alamat supplier, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi untuk database-nya seperti ini saja mungkin. Dan nanti akan kita lanjut ke bagian aplikasinya untuk melihat lebih detailnya lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Wani Irwansyah Zakaria, Dwi Saputra, dan Rizky Hardiana di tugas e-procurement akan mempresentasikan hasil implementasi analisa kami menjadi dalam bentuk suatu aplikasi yang disebut dengan aplikasi e-procurement ayam geprek Pangeran. Sebelumnya akan saya perkenalkan diri dulu. Yang pertama, kelompok kami, saya sendiri yaitu Wandi Irwansyah Zakaria dengan NPM 11833025 dan Dwi Saputra dengan NPM 11181029 dan Rizky Hardiana 11181019. Nah, kita mulai saja presentasinya. Oke. Pertama kita akan login sebagai admin pengadaan.
Nah, ini adalah merupakan halaman awal di bagian admin pengadaan. Nah, step pertama yang akan dilakukan adalah menginput pengadaan baru. Misalnya kita beri contoh, kita memasukkan pengadaan ayam. Tanggal maksimal pengadaannya misalnya kita set di tanggal 31 Januari. Kemudian kita pilih kuantitinya, misalnya kita butuh 34 kilogram ayam. Kemudian spesifikasi yang diperlukan, pertama ayam fresh misalnya, maksimal harga misalkan 10 juta. Maka kita simpan. Nah, kemudian status pengadaannya akan berubah menjadi, kita bisa lihat di sini, status pengadaannya menjadi menunggu approval, yang dimana ini harus di-approve oleh bagian manajer pengadaan. Nah, kemudian kita logout dan login sebagai manajer pengadaan. Nah, ini adalah halaman manajer pengadaan. Di sini ada dua bagian, pengadaan menunggu persetujuan dan pengadaan yang sedang berjalan. Nah, kita mulai ke yang tadi, pengadaan ayam 34. Nah, kita approve dengan cara mengklik. Kemudian ketika mengklik akan muncul tombol, ada pop-up tanggal mulai tendernya. Kita isi misalnya di tanggal 1 Januari. Dan juga misalnya kita akhiri, karena kita bisa lihat 31 Januari itu proses pemasokan harus selesai, maka kita misalnya pengumumannya itu di tanggal 20 Januari. Kita simpan, maka ada notifikasi di sini. Kemudian kita lihat di sini menunggu pemenang. Nah, karena di detail di sini kita bisa lihat nama pengadaannya, dan di sini adalah tabel supplier yang mengikuti tender. Karena belum ada, maka datanya masih kosong. Nah, selanjutnya akan di bagian supplier yang akan dijelaskan oleh Kang Dwi. Oke, baik, terima kasih Kang Abdul. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputra. Saya juga mahasiswa jurusan Sistem Informasi, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi e-procurement pada perusahaan ayam geprek Pangeran. Dan saya di sini sebagai yang menghandle bagian supplier. Dan di sini sudah tampak tampilan login untuk aplikasi yang akan ada di bagian supplier. Pertama-tama kita harus login dulu untuk dapat masuk ke sistemnya. Oke, setelah login maka akan langsung tampil halaman utama dari si sistem di bagian supplier ini. Di sini dapat kita lihat di sini ada menunggu pemenang tender dan juga ada pengadaan berjalan. Di sini untuk mengikuti tender maka kita langsung klik saja menu tender yang ada di pojok kiri. Nah, di sini juga akan tampil project open tender yang sudah dibuka oleh si ayam geprek Pangeran itu sendiri. Nah, di sini ada ayam yang 34 dan ada spesifikasinya, maka kita langsung aja lihat detailnya. Nah, setelah dilihat detailnya, maka akan tampil detail dari pengadaan yang dibutuhkan oleh bagian pengadaan di ayam geprek Pangeran. Dan untuk itu kita sudah melihat spesifikasi yang mereka butuhkan, maka kita tinggal mengikuti tendernya saja dengan mengklik tombol ikuti tender. Setelah diklik, maka akan tampil form join tender, yaitu di mana ada form penawaran dan juga penawaran harga. Nah, di form penawaran ini, kita harus melihat juga spesifikasi yang dibutuhkan oleh si ayam geprek tadi ya.
Di sini spesifikasinya yaitu ayam fresh maksimal harga 10 juta. Nah, di sini tentunya kita untuk bisa memenangkan tender, tender itu kita kan dilihat juga dari si perusahaan ayam gepreknya, apakah sesuai dengan mereka yang butuhkan atau tidak. Nah, di sini kita bisa memasukkan penawarannya dengan uh, sesuai apa yang kita bisa lakukan gitu. Misalkan kita memasukkan ayam fresh gratis 4 kilo, kita memberikan gratis 4 kilo, kemudian harganya kita di 8 juta rupiah. Seperti itu. Ketika sudah mengisi lalu tinggal klik simpan. Oke, setelah klik simpan maka penawaran kita sudah tersubmit ke dalam sistem dan juga nanti akan tampil di sistemnya bagian pengadaan. Kemudian kita logout, nanti akan kembali lagi ke bagian pengadaan. Baik, untuk melihat perbandingannya, apakah karena kan nanti harus dilihat ada yang pemenang, ada yang juga yang kalah di tender ini, maka saya asumsikan di sini akun yang kedua ini adalah supplier pesaing saya. Oke, diulangi saja seperti tadi, ikuti tender, klik menu tender, lihat detail, kemudian klik tombol ikuti tender, dan seperti biasa akan tampil form join tender. Mungkin di sini saya akan ketikkan harga yang lebih mahal, jadi mungkin nanti yang pemenangnya adalah supplier yang satunya lagi, yang memiliki harga lebih murah dan gratis 4 kg. Klik simpan, maka tender akan tersimpan. Nah, seperti itu. Dan sekarang akan dikembalikan ke bagian pengadaan, yaitu ke bagiannya Kang Abdullah. Oke, kita lanjut ke bagian pengadaan lagi. Nah, di sini kita akan mempresentasikan lagi proses pemilihan pemenang tender. Nah, yang pertama kita tentunya harus masuk ke bagian manajer pengadaan. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada di bagian pengadaan yang sedang berjalan, di sini ada statusnya menunggu pemenang. Nah, artinya kita bisa mulai memilih pemenang. Dan kita bisa lihat di sini di bagian bawah ada dua supplier. Yang pertama dengan nama supplier PT Sejahtera Bersama dan yang kedua adalah PT Sejahtera Bersama. Nah, kemudian penawarannya kita bisa lihat untuk ayam geprek. Cut dulu. Harusnya nggak usah di ini ya. Namanya lucu banget ya. Cut ya, Bit. Kita mulainya dari mana ya? Ini aja. Nah, di bagian bawah kan. Oke. Nah, di bagian bawah di sini ada terdapat dua supplier. Dari login aja deh. Dari pas login. Oh, dari login. Oke. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai ke proses selanjutnya, yaitu untuk pemilihan pemenang tender. Nah, yang pertama tentunya kita harus login menggunakan manajer pengadaan. Kemudian, di sini kita bisa lihat di bagian pengadaan sedang berjalan, terdapat tender dengan status menunggu pemenang. Nah, kita bisa lihat detail. Nah, di sini ada di bagian bawah terdapat dua supplier yang mengikuti tender. Nah, misalnya kita asumsikan bagian pengadaan itu mengevaluasi, ternyata PT Sejahtera Bersama ini memberikan gratis 4 kg dengan harga yang lebih murah. Tentunya ini akan menjadi pemenang tender. Kita tinggal pilih menjadi pemenang tender, maka kita bisa lihat statusnya udah menjadi proses pemasokan. Kita bisa lihat. Nah, yang tadi PT Sejahtera Bersama ini menjadi pemenang tender. Seperti itu. Nah, berarti untuk proses selanjutnya kita akan lanjut ke menunggu bagian supplier mengirimkan barang atau proses pemasukan setelah selesai. Oke, baik. Setelah
bagian Kang Abdullah selesai atau bagian pengadaan selesai, maka kita akan kembali ke bagian supplier. Seperti biasa, kita akan masuk dulu ke sistemnya. Nah, di sini untuk di pengadaan sedang berjalannya sudah ada notifikasi dan kita bisa lihat detailnya. Jadi ceritanya yang untuk supplier saya ini menang dan harus segera melakukan proses pemasokan. Di mana nanti di sini kita akan mulai proses packing dan lalu setelah proses packing selesai, maka barang akan siap dikirimkan dan jika ingin mengirimkan barang, tinggal melakukan atau mengklik tombol proses pengiriman. Dan akan tampil di telepon form pengirimannya. Dan di sini kita tinggal memasukkan tanggal pengirimannya, kapan kita mengirimkan barang tersebut, kemudian kita akan melampirkan atau mengunggah bukti pengiriman barang yang bisa kita pilih. Misalkan ini contohnya resi pengirimannya, lalu kemudian klik simpan. Nah, setelah itu barang telah bisa kita kirim, seperti itu. Jadi nanti tinggal menunggu konfirmasi saja dari bagian pengadaan ketika barang tersebut sudah atau memang sudah diterima oleh bagian pengadaan. Jadi untuk proses selanjutnya akan dikembalikan lagi ke bagian pengadaan atau ke bagiannya Kang Abdul. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai ke bagian pengadaan lagi untuk mengkonfirmasi barang sudah diterima. Jadi skenario-nya ketika barang telah diterima atau sudah masuk ke pengadaan, maka di statusnya akan ada tulisan konfirmasi diterima. Maka kita misalnya barang dari supplier sudah diterima, maka kita tinggal melakukan proses ini dengan cara klik terima barang, kemudian nah kita bisa lihat juga bukti pengiriman yang tadi supplier kirimkan dengan mengklik. Nah, ini sebagai contoh, misalnya formnya nanti akan muncul form pengirimannya atau bukti pengirimannya. Nah, kemudian misalnya kita mulai ke form penerimaan barang. Nah, tanggal terimanya itu tanggal berapa, kemudian insert bukti penerimaan barang. Nah, selanjutnya akan tersimpan. Nah, statusnya akan berubah menjadi menunggu pembayaran. Nah, setelah bagian ini sudah selesai, maka akan lanjut ke bagian supplier. Oke, baik. Untuk itu di bagian pengadaan sudah selesai, yaitu ketika barang sudah diterima, mereka akan mengkonfirmasi dengan mengklik tombol terima barang, kemudian mereka akan input tanggal terima barang dan juga mengupload bukti penerimaan barang. Setelah itu di bagian saya, untuk di bagian supplier, maka notifikasi akan berubah menjadi menunggu pembayaran. Di mana ketika kita klik lihat detail, maka di sini akan tampil bukti penerimaan barang dan juga tanggal penerimaan barang. Dan kita juga bisa melihat bukti penerimaan barangnya berupa, ini contoh saja, tapi nanti yang aslinya akan berupa form penerimaan barang ataupun bukti terima barang. Seperti itu. Berarti ini selanjutnya hanya tinggal menunggu pembayaran dari bagian purchasing. Maka selanjutnya akan dikembalikan atau dilanjutkan oleh bagian purchasing. Oke, terima kasih Kang Wandi dan Kang Dwi. Jadi di sini saya Rizky Ardiana bertugas sebagai bagian purchasing, di mana bagian purchasing ini merupakan salah satu bagian di MG Pangeran untuk bagian pembayaran itu. Oke, langsung saja. Pertama kita masuk ke aplikasinya, login dan masukkan email dan password. Oke, di sini kita bisa lihat di menu awal bagian purchasing terdapat
berbagai macam invoice yang belum dibayar ya. Contohnya saja kita lihat nama barangnya itu ayam. Nah, untuk ayam kita coba diklik saja actionnya untuk melihat. Oke. Nah, setelah klik action, maka di sini untuk membayar bahan baku berupa ayam tersebut, kita tinggal input aja tanggalnya. Klik tanggalnya, kemudian contohnya tanggal 9 bulan 1 2021 misalkan, atau tanggal 30 12 2020. Nah, setelah itu klik choose file dan kita upload bukti pembayarannya. Contohnya saja ini. Oke. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, maka nanti sistem akan menampilkan notif berupa berhasil melakukan proses upload selesai pembayaran. Nanti akan muncul di bagian invoice sudah dibayar. Setelah itu, si bahan baku tersebut dibayar, maka akan kembalikan ke bagian supplier bahwa si bahan baku tersebut sudah dibayar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jika bagian supplier bagian purchasing telah membayarkan. Kita masuk lagi ke manajer pengadaan. Maka kita lihat bahwa pengadaan ayam sebesar 34 kg itu sudah selesai karena sudah terbayarkan. Jadi proses procurement dengan pembayaran telah dilakukan, maka proses pun telah selesai. Oke teman-teman, mungkin segitu aja presentasi dari kami untuk presentasi aplikasi yang telah kami buat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam pembuatan aplikasi ini, tapi kami telah berusaha semaksimal mungkin. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan saya, yaitu Kang Rizky Ardiana dan Dwi Saputra yang sudah bekerja sama dengan saya untuk membuat aplikasi ini. Nah, mungkin kami tutup dengan baca Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.